warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ta'ala bihil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardi masalul nurihi kamiskatin biha misbah. Al misbahu fi zujajah ajujaja kana kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah jaituna bila syarqiyatu wala garbiyah yakadu jaituha yuri'u walau lam tamsasku nar nurun ala nur yahdillahu linurihi ma yasha wa yahribul lahul amsala linnas wallahu syai'in alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sakarya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, tadi kakek bacakan Al-Quran surat Nur ayat 35. Mudah-mudahan dari surat ini kita bisa mengaji tentang masalah ma'rifat, tentang masalah nur. Insya Allah nur yang kita yakini, yang diberikan oleh Allah itu bisa menjadi yaitu ilmu pada diri kita, agar kita lebih baik melangkah ke depan untuk yaitu kehidupan dunia sampai akhirat. Surat Nur tadi yang saya bacakan dengan bahasa Indonesianya, Allah itu nur langit dan bumi. Allah buat misal pada dirinya seperti lubang yang tiada tembus, seperti miskot. Di dalamnya ada lampu. Lampu itu dinyalakan oleh sebatang pohon zaitun yang diberkati, yang bukan tumbuh di timur dan bukan tumbuh di barat. Minyaknya saja bercahaya walau tak tersentuh api. Nur di atas nur. Allah berikan nur itu siapa yang dikehendakinya. Allah buat misal pada manusia, sesungguhnya Allah maha luas akan ilmunya. Dari ayat inilah kita kaji ma'rifat. Kan berbagai ulama menafsirkan berbeda dalam penafsiran ayat ini, karena amat sulit dipengetahui oleh akal manusia tentang masalahnya itu tafsiran ataupun yang dikatakan terjemah penafsiran Al-Quran ini, karena membuat sesuatu pemikiran manusia yang bukan benda dunia. Itu diartikan oleh Allah yaitu yang bukan tumbuh di barat dan bukan tumbuh di timur, berarti nggak ada di dunia, itu di luar dunia. Bagi orang-orang penafsirannya begitu ya. Marilah kita bisa mendidik, kita artikan dengan 3 ilmu. Kita bahas ayat ini tentang masalah Allah itu nur langit dan bumi. Allahu nur samawati wal ardi. Allah itu nur langit dan bumi. Kalaulah kita kaji dengan bahasa syariatnya, spontan akal kita mengartikan ayat ini yang dikatakan langit yang kita lihat di atas, yang dikatakan bumi yang kita pijak
sekarang ini. Itulah pengertian akal kita kalau kita tafsirkan dengan yaitu ilmu syariah. Tapi kalau kita tafsirkan dengan ilmu ma'rifat, ini yang tak terjangkau akal manusia, semua orang pun nggak percaya. Maka dari itulah sahabat Nabi itu yang namanya Ibnu Abbas tentang masalah ayat ini, dia itu punya bait syairnya dalam kitabnya, ya Tuhanku, kalau aku tafsirkan sebenarnya tentang masalah ini, aku dikatakan oleh orang yaitu orang gila. Kata Ibnu Abbas di dalam bait syairnya dalam kitabnya dia, ya, dalam puisinya kalau bahasa sekarang ini tentang masalah surat Nur tadi itu, kalau tafsiran yang sebenarnya kata Ibnu Abbas, aku dikatakan orang gila. Katakan oleh orang lain nanti orang gila karena nggak masuk akal. Kenapa kok nggak masuk akal? Kalau pada ma'rifat nama sahabat Nur ini yang dikatakan langit itu bukan yang kita lihat di atas, yang dikatakan bumi bukan yang kita lihat di bawah. Itu ilmu syariatnya begitu. Tapi kalau ma'rifatnya dikatakan langit itu adalah wali Allah, yaitu orang-orang lah langit, para nabi-nabi yang dikatakan orang-orang langit, para wali-wali Allah kalau sekarang. Kalau dulu para nabi-nabi itu dikatakan langit. Yang dikatakan bumi itu adalah orang tua kandung kita, yaitu wali abdal. Maka wali abdal ini, wali dain ini harus meningkatlah satu derajat lagi bisa jadi wali Allah. Jadi orang bumi naik ke menjadi orang langit, kan nggak masuk akal tuh. Maka Ibnu Abbas itu takut. Takutnya kan dikatakan orang gila, kamu gila Ibnu Abbas, masa Allah itu kok wali Allah kan? Nggak nyambung sama akal aku. Ya karena begitu juga. Kalau katakan sebenarnya itu langit itu adalah wali Allah, orang-orang langit, bukan wali abdal, orang tua kandung kita, ya nggak percaya. Jadi kita lah dulu Abu Hurairah mengatakan suatu baiknya, aku mendapat ilmu dari Rasul itu dua ilmu. Yang satu kusampaikan kepada orang umum yang ramai, hal ramai. Yang satu lagi aku sampaikan kepada mereka, aku dilempar batu sama orang. Karena nggak masuk akal yang diomongkan sama Abu Hurairah yang dari Nabi Muhammad tadi tentang masalah langit dan bumi tadi. Jadi kita yang ngaji ma'rifat itu harus meyakini, walaupun itu nggak masuk akal, ada meyakini. Karena Allah itu di luar akal manusia. Kalau Allah masih bisa diakal-akali, masih terjangkau akal, bukan Allah namanya. Itu masih makhluk namanya, masih benda. Nggak akan bisa akal manusia itu menerawang apapun dengan yang nggak seumpama. Yang bisa dilihat oleh manusia dengan ilmu terawangannya ataupun apapun, itu yang seumpama. Kita bisa menerawang yaitu kampung kita dari sini karena kita pernah melihat kampung kita. Andai kata nggak pernah lihat kampung kita nggak bisa tahu kayak gimana bentuknya kampung itu. Inilah gambarannya. Jadi surat ini kalau dikaji lagi dengan ilmu hakikat, tadi ilmu syariat yang dikatakan langit itu yang kita lihat di atas, yang dikatakan bumi itu yang kita bisa di bawah ini. Kalau ilmu ma'rifah yang dikatakan langit itu wali Allah, yang dikatakan bumi wali dain. Ini kita baca dengan ilmu hakikat. Kalau ilmu hakikat itu menerangkan ayat ini, yang dikatakan langit itu adalah akal manusia, otak manusia. Yang dikatakan bumi itu hati manusia. Kalau ilmu hakikat begitu. Kenapa kok begitu? Karena manusia itu alam sogir, mikroskop kadang-kadang, yaitu alam yang paling kecil. Dan itu alam sogir. Jadi dalam diri manusia itu gambarnya alam yang besar. Maka ilmu hakikat tadi itu, hakikat diri itu yang dikatakan langit itu akal manusia, yang dikatakan bumi itu adalah hati manusia. Maka di antara benda ini kadang-kadang saling bercampur, nggak akur kadang-kadang. Antara akal dan hati kadang-kadang nggak akur, karena nggak tahu bahasa daripada kedua sisi tadi ini. Misalnya kalau dijumpakan, diakurkan itu bisa ada kehidupan. Seperti negatif dan positif itu kadang-kadang nggak akur.
Sekali kita bisa akur kan itu bisa ada satu penerangan. Kira-kira begitulah gambarannya. Jadi akal ini sebetulnya itu baik, jujur. Tapi gara-gara hati kita kotor, jadi akal pun terkotori. Maka langit itu tempat yang suci, tempat yang suci. Langit itu, kalau bahasa syariatnya. Gara-gara dari bumi kita itu kotor, maka airnya pun terkotori. Kan begitu. Jadi jagalah hati kita dari sifat yang kurang baik. Apakah sifat yang kurang baik? Sifat yang dibenci oleh Tuhan, oleh Allah, yaitu sifat-sifat setan. Itu dijaga, jangan sampai kena hati kita. Kalau hati kita sudah kena dengan sifat-sifat setan, maka akal kita pun terkotori. Nafsu setan, akhirnya akal pun jadi tidak jujur. Jadi nggak jujur, sak mau-maunya, nakal-nakali namanya. Kan begitu. Kalau yang menguntungkan dirinya itu berusaha dia itu menghindar. Kalau menguntungkan dirinya dia berusaha merebutnya. Itulah sifat hati yang kotor yang mengotori akal manusia. Dari gunung naik ke langit. Maka hati kita dijaga. Dijaga hati kita. Maka ganjil ma'rifat ini agar hati kita nggak terkotori. Kolbu kalau bahasa apanya. Maka bumi ini kata Al-Quran hanya setan. Maka Allah itu melarang betul pada umat manusia tentang masalah ikut setan. Ya bani Adam, kalau tak putus saya ting, innahu lakum aduwwun mubin. Hai anak cucu Adam, jangan kamu ikut langkah setan ataupun sifat setan. Sesungguhnya sifat setan itu yang merugikan pada kamu. Itu nyata. Di Al-Quran itu lebih 60 ayat. Di surat manapun ada itu alat tak putus ayat itu banyak sekali. Mudah-mudahan ayat diucapkan oleh Allah untuk memperingati manusia. Saking pentingnya hal ini. Karena manusia itu terjerumus dalam sifat-sifat setan. Nah sekarang itu banyak orang manusia itu yang berkedok orang baik, ya. Apanya itu casingnya macam kiai, pakai sorban, pakai jubah, sholatnya taat, zikirnya taat, tapi jiwanya kotor. Jiwanya kotor. Tahu jiwa kotor? Jiwa kotor itu jiwa yang memakai sifat setan. Tahu sifat setan? Yang masih ada sifat benci kepada yang lain, itu yang membuat kerusakan bagi manusia. Sifat benci. Sifat benci itu membuat sifat dendam. Nah, sifat dendam membuat sifat jahat, yaitu marah. Hanya brutal. Maka jauh-jauhlah kamu buang sifat benci dari hatimu, karena itulah bibit daripada timbulnya setan. Kalau ini terbuang dalam hati kita, maka senantiasa hati kita itu disucikan dengan sifat Tuhan, yaitu pengasih penyayang. Kalau pengasih penyayang di muka bumi ini akan timbul sifat pemaaf dan sifat penyabar. Jadi kalau sifat Tuhan yang kita pakai itu yang akan mendapat keuntungan yang paling besar. Tapi kalau sifat setan yang kita pakai akan mendapat kerugian yang paling besar. Apa ruginya? Kalau kita sudah punya sifat benci, timbulnya sifat jengkel, sifat dendam, sama tetangga gak akur. Sama tetangga gak akur, sama kawan gak akur. Hanya kalau udah gak akur sama kawannya, sama tetangganya gak akur, sombong, dia akan merasa hebat sendiri. Manusia itu gak bisa hidup sendiri. Segala masalah baik ibadah ataupun usaha itu membutuhkan orang lain. Membutuhkan orang lain. Kalau gak ada orang lain, apapun gak akan berhasil di dunia. Kalau udah dibenci orang, kita usaha apapun gak berhasil. Ada kata kita bengkel mobil ataupun kereta, karena kita dibenci orang, kita buka bengkel gak laku. Bukan gak bagus kita tuh mekaniknya, bagus. Tapi karena kita dibenci orang, dari bahasa kita yang sombong, dari hati kita yang pemarah, mukanya itu serem kalau tengok orang pemarah. Hanya orang pun takut mendekatinya, hanya dia pun
nggak membutuhkan mereka ketika dia mendapatkan kereta yang rusak atau mobil yang rusak, adanya kepada kita hanya jatuh pindah pada orang lain yang menyenangkan. Tidak kerugian. Kalau kita jadi khalifah nggak ada yang mau ikut. Karena aura hati kita itu keluar dengan cahaya hitam, dengan cahaya merah. Akhirnya cahaya itu mengenai hati orang lain pun lewat kita itu takut dan nggak suka kepada kita. Maka jangan dipakai sifat setan, jangan dipakai. Walaupun diri kita itu separuh kita itu bahan bakunya setan, tapi jangan kamu hidupkan yang dari setan, hidupkanlah yang dari malaikat. Nanti kamu rugi. Ibadah yang begitu baik, yang penuh dengan pahala-pahala yang dia dapatkan, karena dia berkes orang beragama yang taat. Tapi ketika hati jiwa dikotori dengan sifat setan, ketika jiwa pulang kepada Tuhan, Allah tolak dirinya karena masih mengandung kotoran, yaitu setan. Itu yang kita takutin nanti. Banyak sekarang nih para kiai, para tuan-tuan syekh, casingnya tuan syekh, kiai, ulama-ulama, casingnya orang-orang taat, tapi dalamnya tadi penuh dengan sifat-sifat setan, dengan kebencian-kebencian, sehingga timbul bergolong-golong. Yang sini nyalakan sana, sana nyalakan sini, karena kekotoran hati dan diobang-abingkan sama setan, sehingga merusak ya sesuatu pengertian. Kalau sana tuh sifatnya begini itu nggak sah agamanya, di sini nggak sah agamanya. Yang sah hanya kami aja, karena itu pun nggak sah katanya saya. Itulah kira-kira tanda ini merusak. Akhirnya berantakanlah alam semesta ini karena kerusakan hati kita. Kan merugi. Kita nyampaikan agama walaupun dari Al-Quran itu ayatnya kita sampaikan. Kalau kita dibenci orang, nggak laku Al-Qurannya, nggak laku, dibantah oleh orang. Itulah gambaran kerugian. Allah tak bunuh saya, jangan kamu ikut sifat setan. Innahu lakum adu, akan merugikan pada diri kamu. Usaha dunia rugi, terlebih usaha akhirat amat merugi. Ibadah yang baik hanya merugi, semua itu merugi. Maka Allah ngasih tahu tentang hal ini lebih pada 60 kali terjadi di Al-Quran. Tapi kalau kita pakai sifatnya Tuhan, akan dapat keumuman yang paling besar. Kita tanamkan, kita buang sifat setan jauh-jauh, kita tanam dengan sifat Tuhan pengasih penyayang, akan tumbuhlah sifat penyabar dalam kehidupannya, akan tumbuhlah sifat pemaaf, akan tumbuh sifat ikhlas. Kalau dari sifat Tuhan yang kita pakai dalam kehidupan di dunia ini, nggak ada masalah. Karena masalah itu karena kita permasalahkan, karena kita kurang terima lah, maka timbulnya masalah. Kalau kita terima, kita itu ridho, kita itu ikhlas, nggak ada masalah dalam kehidupan di dunia. Dan Allah akan berjanji dalam Al-Quran, barang siapa yang sungguh-sungguh beriman kepada aku, akan aku angkat derajatnya di muka bumi ini. Setelah kita pakai sifat Tuhan sehari-harinya, sudah mulai berubah hasil tingkah laku kita, timbullah akhlakul karim, akhlak yang baik di lingkungannya, sehingga orang pun mulai menyenangi kita. Maka timbullah sifat jalal, sifat kemuliaan pada diri kita. Mulai dimuliakan diri kita, dari rumah tangga kita dimuliakan kita, dari keluarga kita mulai dimuliakan, dari lingkungan kita, lama-lama satu desa kita memuliakan kita. Akan ditimbulkan oleh Allah sifat jalal, sifat kemuliaan. Ini janji Allah. Karena itu gak akan bisa berpisah dengan sifat rahman rahim, gak dipisahkan. Kalau tidak ada sifat rahman dalam hati kita, akan timbul sifat yang lain-lain pada diri kita, semua yang baik-baik. Jadi akan Allah tambah lagi sifat kohar, jadi sifat keperkasaan. Jadi orang lewat kita itu segan, bukan segan karena takutnya, segan akan kehebatannya. Jadi gunakan orang untuk kepentingan yang menolong orang lain, sifat kohar itu. Jadi diagungkan, dimuliakan dan disegani oleh orang yang lain. Jadi Allah datangkan lagi sifat jamal.
keindahan. Orang dulu musuhi kita, dulu benci kita, sekarang sama kita senang semua. Kalau udah disenangi orang di muka bumi ini, apa yang kita perbuat akan berhasil. Baik itu usaha dunia kecil-kecilan akan berhasil saja. Karena seluruh usaha tadi itu membutuhkan orang lain. Nggak bisa kita jual rujak itu nggak pernah sama tetangga. Nah itu tetangga nggak ada yang mau beli, akhirnya rujaknya pun tuh tusuk. Nggak bisa kita tuh kerja buruh itu nggak membutuhkan tetangga. Kalau orang kaya sudah nggak memerlukan lagi orang miskin karena sombongnya orang miskin, akhirnya orang miskin tadi nggak bisa kerja, nggak dapat rezeki sebab dia itu nggak disenangi oleh orang-orang yang orang kaya. Semua itu membutuhkan orang lain, nggak bisa sendiri. Kalau udah disenangi oleh masyarakatnya, apapun akan yaitu sukses selesai. Mau nyalon kepala desa, tak perlu lagi pilihan, sudah belum semenang sama kita. Mau apa lagi? Mau kita buka usaha, berbondong-bondong tetangga kita tuh beli. Nah, kalau kita usahanya keluar sirah apa lagi, enak sama bapak. Orangnya baik, jujur, nggak menipu. Nah, itu benar berbondong-bondong orang. Itu benar usaha. Mau apa saja akan benar. Kalau udah tiga ini didapatkan oleh manusia dari jadinya Allah tadi itu sifat jalal, sifat jamal akan Allah tambah dengan sifat kesempurnaan yaitu kamal. Maka dikatakan insan kamil, manusia yang sempurna. Kalau sudah sempurna manusia tadi itu, seluruh makhluk yang lain akan mengikut dirinya. Dicontohkan oleh Allah itu para nabi-nabi, itu Nabi Muhammad yang paling yang utama. Punya sifat yaitu kamal, sifat kesempurnaan. Kenapa sekarang ini anakmu aja nggak mau ikut, istrimu nggak mau ikut sama kamu? Karena kamu belum dapat hadiah daripada Allah, yaitu sifat kamal. Apalagi orang lain suruh ngikut, jadi nggak mungkin. Kenapa kok nggak dapat sifat kamal? Karena sifat pengasih penyayang belum bakok pada hati kita. Masih ada sifat jengkelnya, masih ada sifat dendamnya, masih ada sifat marahnya, nggak terima. Andai kata itu hilang semua yang ada kasih sayang, pembahasan pendapat akan turun 4 sifat lagi untuk diri manusia. Jadi jangan nyalakan orang lain nggak mau ikut kamu. Jangan nyalakan orang lain membenci kamu. Karena dari aura dirimu sendiri itulah orang yang kamu itu benci. Dan salahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Contohnya begini, kalau kamu itu ngantongi minyak wangi, orang yang dekat sama kamu tuh senang semua karena bau harumnya. Tapi kalau kamu tuh ngantongi bangkai ayam di kantongmu, orang dekat sama kamu menjauh semua. Kenapa? Gak tahan akan bau bangkainya. Jadi kenapa kok mereka menjauh pada diri kita? Karena kita belum bau harum, masih bau bangkai diri kita di masyarakat. Maka masyarakat itu menjauh sama kita. Itulah sebabnya. Tapi itu macam berhubung masih ada makhluk Allah itu yang membenci Muhammad, yaitu iblis. Dia memang apa dia itu, profesi dia itu untuk memasukkan manusia. Tapi itu bagaimanapun tetap iblis itu kalah pada Muhammad. Begitu banyak orang menghalangi Muhammad, perjuangan Muhammad, yang membenci Muhammad. Itu akhirnya semua yang membenci Muhammad jadi teman Muhammad, jadi sahabat-sahabat Nabi. Itu aja kita contoh. Itu aja kita di kampung kita ini, yang dulu benci kita, yang dulu jauhin kita. Ada kata kita ubah diri kita kaji ma'rifatullah ini, kita tanamkan itu sifat Tuhan dalam diri kita. Tentang masalah akal dan hati kita ubah, kita cucikan insya Allah. Yang dulu jauh jadi dekat, yang dulu benci jadi senang, yang dulu senang kita jadi bertambah dekat pada kita. Yang dulu dia itu nggak mau ikut jadi ikut pada kita. Yang dulu segan sama kita itu nyepelekan, sekarang segan sama kita. Itu janji Allah. Itulah ilmu ma'rifah yang sebenarnya dan itu para wali-wali Allah. Jangan sampai macam tetangga kita.
yang si Polan tadi itu. Memang casingnya bagus, sorbannya panjang, ya, jubahnya luar biasa, milik orang Arab. Ya, tasbih mereka minta tasbih bersikir. Tapi ketika diuji oleh Allah sedikit saja, ketika ayam masuk ke kamar dia, ayam tetangga, dibunuhnya, dimaki-maki yang punya ayam. Mari diuji sedikit oleh Allah, diuji kesabarannya nggak ada. Nah, ayam tetangga masuk ke kamar kita, kalau udah ngamuk sama ayam tadi, udah nggak, ayamnya nggak kena dimarah-marah, hanya yang punya ayam dimaki-maki. Ya nggak tahu menahu, yang punya ayam kena imbasnya. Kenapa kok begitu? Saking kotornya hati dalam diri si kiai tadi. Ada yang dimaafkan, ayam itu nggak punya akal, nggak tahu hukum, maka dimaafkan. Kalau dia makanan kita yang kita sayangi, berai tempat tidur kita, dimaafkan. Kita kasih akal dicuci. Maka dicontohkan oleh Allah di dalam satu kisah nabinya, ketika si Umar dan beberapa nabi yang lain ikut si Muhammad ke Baitullah, ke Mekah. Jika di sana dia mau menunaikan haji, tahu-tahu datang orang Arab Badui kencing di temboknya Ka'bah, dikencing di temboknya Ka'bah orang Arab Badui. Dia nggak tahu agama orang Arab gunung lah itu. Ngamuklah si Umar, mau ditebasnya orang itu. Apa ada? Jangan, dia itu nggak tahu hukum. Maka ambillah air, cucilah itu. Jadi si Umar tadi itu sama ngambil air sama apa? Sama ngomel kalau itu. Karena dia yang suruh kerja dulu ngepel Baitullah. Ada yang bersyukur dia. Gara-gara ada orang Arab Badui, dia punya pahala besar, yaitu nyuci Baitullah. Ketika hati dia itu meronta-ronta gitu, si Muhammad itu negur sama si Umar. Ya Umar, aku tahu kamu itu orang yang keras, orang yang tegas, tapi ini hadiah Allah ya Umar. Siapa yang orang yang gak mau hadiah itu orang yang bodoh. Menangis si Umar sujud. Nah hadiah itu nyuci kencingnya orang Arab Badui. Andai kata masih ada sifat setan si Umar tadi itu, harus ditebas itu orang. Karena sudah hilang sifat setannya, maka dia pun tobat, sudah menyadari bahwa semua itu adalah permainan Allah untuk hadiah kepada umat. Itu juga waktu si Muhammad ke negeri Taif, dilempar itu sama orang Taif dengan onta. Lalu si Jibril menawarkan oleh Muhammad, ya Muhammad, gunung yang mana kau tumpahkan ke kampung itu? Apa kata Muhammad? Jangan ya Jibril. Dia memang nggak tahu. Dia itu nggak tahu. Mana tahu nanti anak cucunya ada yang beriman kepada Allah. Itulah sang sahabatnya Muhammad, hilang sifat setannya. Sang pemaafnya Muhammad. Maka Muhammad dijuluki oleh Allah itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan alaihi salam lagi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya baiknya dirinya karena jauhnya sifat setan. Maka setan tadi itu ngaku Tuhan bisa. Kenapa? Allah itu masih ada sifat maha sombong. Setan bisa masuk dalam sifat sombong. Tapi setan nggak bisa tawadu. Makanya setan nggak bisa ngaku Muhammad, aku nggak bisa ketahuan. Karena Muhammad itu tawadu, merendahkan diri. Setan nggak merendahkan diri. Kalau dia ngaku Allah, maka ngaku Tuhan bisa. Kalau ngaku Muhammad ketahuan bisa. Ketahuan. Begitu juga orang-orang yang jadi kiai, jadi tuan saya itu ngaku-ngaku bersama Allah ya bisa, nggak ketahuan. Cuma nanti kalau udah keluar sifatnya ketahuan ada setannya, ada setannya. Walaupun baik dia nampaknya, tapi hati nggak jadi bohongi dengan tingkah laku, dengan perbuatannya. Kalau banyak timbullah Islam radikal, saling membunuh. Kenapa? Kotoran hati yang melekat begitu banyak, hati pun naik ke otak pun dikotori dengan hatinya, hanya otak pun berbuat sawana-wananya. Kan ikuti kata hati. Maka jagalah hati, kan itu kata apa ya? Itu jaga hati. Hati itu tempatnya setan. Kalau itu cuma setan. Kalau akal tadi itu nurnya Allah. Nurnya Allah. Setelah sempurna kejadian Adam, maka
mengajukan ruku kepadanya, itu dikasih akal Adam tadi itu oleh Allah, dan Allah, maka semua sujud. Wa isqala ilal malaika disjudu li Adam. Maka sujud kepada Adam. Jadi sekarang kita sudah lagi ma'rif ini, maka coba-cobalah cucilah hati kita, jangan sampai merusak akal kita. Nanti akal kita itu rusak terkotor dengan hati kita, perbuatan kita pun jadi jelek di muka bumi. Kalau udah jelek perbuatannya, yang rugi siapa? Kita sendiri yang dimusuhi orang lain, dibekot, dijauhi orang lain. Kalau udah dijauhi orang lain, usaha apapun nggak berhasil. Mau usaha apa nggak berhasil. Mau dia buka pengajian nggak akan berhasil. Mau dia buka usaha apapun nggak berhasil. Apalagi dia mencerita langit, orang nggak percaya. Walaupun ada Al-Quran yang dia bacakan, ini ayatnya, ini hadisnya, tapi yang mau membantu orang nggak akan berhasil. Maka jangan mentang-mentang firman Allah itu harus Nabi. Kita yang nengok siapa yang bicara ini? Yang disenangi orang, yang dibenci orang. Kayak yang disenangi orang, kalau nggak pakai firman orang percaya. Kayak yang dibenci orang, walaupun tidak pakai firman, pakai hadis, orang tetap nggak percaya. Tetap nggak percaya, tetap nggak bisa menerima pendapat orang yang dibenci. Itulah gambaran-gambaran ma'rifatul masalah akal dengan hati tadi. Maka jagalah hati kita, jangan merusak akal kita. Kalau hati kita itu baik, insya Allah akal akan menjadi baik. Kalau akalnya baik, tindakan kita pun baik. Usaha kita akan hidup di muka bumi ini. Jadi orang yang akalnya baik tadi itu wajahnya itu awet, nggak mudah keriput. Karena udah akalnya kotor dengan sifat-sifat setan dan hati itu wajah dia itu mudah jelek, mudah tua. Karena setan itu wajahnya itu jelek. Jadi orang pakai sifatnya setan, berarti dia itu pakai wajah yang jelek. Coba orang yang marah, orang yang ganteng itu kalau marah jelek tuh wajahnya. Orang takutnya wajah takut. Coba ketika orang itu nggak marah, ketika hatinya itu sedang riang, sedang kasih sayang dia, orang pun nengok terus enak wajahnya itu enak. Kalau wajahnya itu ditengok itu enak. Tapi ketika orang sedang marah, walaupun itu tampan sekalipun, artis sekalipun, orang nengok pun agak kesal, nggak enak. Nyanyi pun bentak-bentak. Jadi orang marah itu aneh suaranya. Contohnya begini, kita habis gaduh sama istri kita. Habis itu istri kita habis gaduh, namanya istri macam itu sering gaduh kan. Tapi tetap akur kan, habis gaduh kan. Tetap kumpul di rumahnya kan. Tapi ada tandanya, ketika sholat bersama, mau dia jadi makmum. Disuruh baca Fatihah. Waladolin, enak suara lembut. Apa kata si itu jawabnya? Apa jengkel? Amin. Ini ada suara tadi orang yang sedang busuk hati. Sia-sialah ngajian bahasa tajwid itu indah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagu-lagunya gara enak. Ketika waladolin, apa jawaban si itu yang makmum? Amin. Enggak enak. Amin lagi jengkel. Jadi orang yang kemasukan sifat setan tadi itu suaranya berubah, nggak mengenakan. Tingkah lakunya berubah, menjengkelkan. Wajahnya berubah, menakutkan. Hanya siapa yang rugi? Andai kata orang sudah menjauh semua pada diri kita, kita yang rugi. Maka benahi hati kita, bumi kita dibenahi, insya Allah langit akan tetap suci. Karena langit tetap ada tempat-tempat yang suci. Surga ada di langit, Pak. Bumi nggak ada di langit, neraka nggak ada. Yang ada surga. Apa contohnya? Apa contohnya? Kira-kira kisahnya itu kok jangan kayak neraka itu di bumi, surga di langit. Kamu yang kata sama Nabi Muhammad Al-Amin,
yang seluruh dunia itu mempercayainya apa yang dikatakan dia. Ketika dia itu Mi'raj, Isra lah dulu, belum Mi'raj, Isra. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dia itu melihat neraka. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, dia itu melihat neraka. Jadi Masjidil Aqsa Haram ada di mana? Di bumi ya, di bumi. Ketika dia itu naik langit pertama sampai langit ke-7, dia yang dia jumpai hanya surga. Enggak pernah jumpai neraka lagi. Yang dijumpai neraka di antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kata Nabi Muhammad dalam satu hadisnya ketika dia dulu Mi'raj, Isra Mi'raj. Kalau kamu yakin dia yakin, kalau kamu yakin kamu kurang ajar. Jadi umat Islam itu yang mana? Kalau kamu yakin lah itu. Nah, itu yang bicara Nabi. Kalau kamu nggak yakin kamu kurang ajar. Betul. Nah, umat Islam nggak yakin kan? Kalau ucapan Nabi yang jadi di otak ini nggak ada kesusahan, nggak ada. Kenapa ada timbul susah pemikirannya? Karena dari hati mengotori akal manusia. Kita banyak surga akal ini. Otak ini banyak surga, nggak ada neraka itu. Maka yang ada tuh di hati neraka. Maka banyak orang sakit hati. Itulah kenyataan pada diri manusia tadi, antara kolbi dengan akal, antara bumi dengan langit. Itu bahasa hakikat yang kita kaji. Kalau bahasa syariat yang dikatakan langit yang kita lihat di atas, yang dikatakan bumi yang kita bijak di bawah. Nah, bahasa ma'rifah yang dikatakan langit yaitu orang-orang langit, yaitu wali-wali Allah, para nabi. Yang dikatakan bumi yaitu orang tua kandung kita. Maka orang tua kandung kita selalu ngajari kita cari makan. Karena itu wali bumi. Dia orang yang lawan orang tuanya dan orang tuanya bakal susah cari makan di dunia. Cari kehidupan gak akan berhasil. Membangun apa selalu gagal. Usaha selalu kenapa? Durhakai membuat jengkel yaitu kedua orang tuanya. Wali buminya dihianati. Rezeki kita pun menjauh dari kita. Menjauh. Maka hati-hati pada orang tua kita. Kan begitu. Jadi juga di bumi dia ada taat, tapi di langit tidak percaya. Coba contohnya istri Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh. Nabi Nuh dikatakan itu orang tuaku, bukan Nabi. Sehingga sikatan dengan istri mama itu masuk neraka. Enggak jauh surga karena dia itu mengikuti wali bumi, nggak percaya wali langit ke langit dia itu sengsara tempat neraka. Jadi kalau ingin senang di akhirat nanti, di langit nanti, maka ikutlah orang-orang langit, yaitu wali-wali Allah. Maka kita punya dapat apa itu wali itu dua, wali dani. Ridholillah wali dani. Dapat ridhonya wali dan wali orang tua kita, kan begitu kan? Kira-kira mengerti ini kan? Sederhana dan tadinya. Kalau percaya sekarang percaya, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Makanya haji kan, banyak haji. Saya lakukan bodohnya sudah ngantuk jauh-jauh dari jauh sana. Kalau sini nggak percaya, bodoh kali deh. Kan bodoh kali kan? Jauh-jauh dari suara, nunggu ngantuk, nggak percaya dia malah jengkel dadanya. Bodoh kali. Artinya lapang anak dia malah jengkel dadanya. Bila ada peran setan tadi dalam hati kita. Maka jangan sampai kita berhenti. Allah tak bunuh saya. Jangan tahu itu sifat setan. Inna hukum. Aduh. Kecuali yang berikan pada diri kita. Kira-kira yakin ini percaya kan? Jadi kalau ingin sukses ke depan sana, olahlah diri kamu, kajilah diri kamu sendiri. Jangan ngaji diri orang lain. Macam mana kayak si pelan dirimu aja belum selesai. Dirimu yang kamu kaji. Kajilah diri masyarakat. Akan kamu tahu tujuan yang nyata. Jadi orang yang butuh orang yang tak tahu diri. Karena tak tahu diri kamu itu buruk sekali. Jadi orang yang paling baik itu orang yang tahu diri. Itu orang itu baik karena tahu diri dia. Nah, begitu kan? Nah, begitu.
Jadi kita sekarang latihan terus, yaitu mengolah diri kita, hati kita jadikan yaitu makom Tuhan, sifat Tuhan, jangan makom setan. Nah, akal kita tadi bisa mengenal Tuhan. Kalau kita lari ke makrifat, ikuti wali Allah dan hormati wali dunia. Insya Allah dua-duanya akan selamat. Kalau kita ikuti ilmu syariat, tahankan sendiri kau kebingungan. Nengok langit jauh, nengok bumi dalam kali, mau masuk dalam ini, dalam kali mau naik ke atas, jauh kali hanya kan teratung-atung di tengah. Kalau enggak ke bumi enggak, hanya kamu itu gentayangan semua ngembang. Mungkin pada malam hari ini yang kita saudarakan untuk kita semua, semoga bermanfaat. Ada masalah sudah belum tadi, insya Allah akan disambung lagi sudah dari itu sampai itu tuntas ayatnya. Kan masih panjang lagi kan ya. Yang kita kaji ini masih Allahun nurus samawati wa ardi. Belum lagi kesana kan belum kita kaji ya. Nanti kita sambung pada waktu. Kalau ada waktu ya jangan kita sambung ya. Mau tahu besok kita kakek pulang itu tinggal kan. Kita sambungannya di alam ayat nanti yang betul kan. Yang mudah-mudahan kita mengerti. Usiku wa sunatullah. Kakek tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.